Halo teman-teman, ya kita tidak berjumpa kembali. Kita hari ini dengan kesempatan yang ada kita berjumpa kembali di sini. Saya mau membahas yaitu berapa kali upload video kah dalam rentang waktu 1 minggu, 1 bulan, ataupun dalam beberapa minggu sekali. Sekali kah dalam seminggu atau beberapa kali? Oke, saya akan menjawabnya. Di sini ada beberapa faktor yang teman-teman harus perhatikan dan sebagai bahan acuan ya untuk menarik kesimpulannya. Yang pertama itu kata kuncinya, yang kedua itu durasi tonton rata-rata penonton, yang ketiga itu maunya penonton, dan yang selanjutnya isi kontennya dan juga tren daripada YouTube-nya. Itu adalah hal-hal penting ya teman-teman ya, karena dengan hal tersebut jika kita sudah menguasainya, kita bisa menarik kesimpulan berapa kali kita harus mengupload video. Ya kalau misalnya lebih bagus sih ya setiap hari, tapi kan kita kembali kepada keadaan ya. Ini sebenarnya menyesuaikan aja. Kalau misalnya teman-teman itu sibuk kerja atau ngantor ataupun itu, ya teman-teman harus menyesuaikan dengan waktu luangnya. Misalnya waktu luangnya hanya ada Sabtu dan Minggu, ya udah hari Sabtu dan Minggu difokuskan untuk membuat video konten. Yang pertama itu saya mau membahas yaitu kata kunci teman-teman. Tren kata kunci ini sangat berpengaruh kepada konten teman-teman juga. Kalau teman-teman kontennya itu ya misalnya membahas tentang memasak ya. Konten masak itu ada trennya teman-teman. Misalnya masakan yang sedang tren kali ini adalah masakan khas Indonesia misalnya seperti itu. Nah, masakan khas Indonesia kan banyak ya. Ada misalnya cara membuat rendang, cara membuat opor ayam itu kan banyak teman-teman. Maksudnya teknisnya banyak, tidak fokus. Teman-teman tuh harus fokus di satu masakan. Misalnya teman-teman masak kontennya membahas masakan Indonesia, ya udah teman-teman fokus. Jadi dengan situ teman-teman bisa mendapatkan kata kunci yang sedang ngetren. Kan masakan Indonesia itu banyak ya teman-teman contohnya. Atau teman-teman kontennya misalnya konten tutorial memancing. Memancingnya itu harus fokus, misalnya mancing di mana, di tempat-tempat tersembunyi di kali ataupun di laut. Itu kan ada ada konteks sih teman-teman. Nah, teman-teman harus fokuskan di mana teman-teman untuk membuat kontennya seperti itu. Yang kedua yaitu yang pertama daripada tren YouTube teman-teman. Jadi di YouTube itu sedang ngetren apa kontennya, itu bisa dijadikan sebagai bahan konten. Tapi kembali lagi kepada konten utama teman-teman. Kalau misalnya yang sedang tren di YouTube itu merupakan konten utama dari channel teman-teman, itu boleh. Emang bagus ya. Jadi nanti videonya kita akan mendapatkan rekomendasi daripada pihak YouTube. Misalnya yang sedang ngetren kali ini apa? Video mukbang makanan. Karena sekarang belum puasa, ya mungkin cara membuat gorengan itu kan sedang ngetren teman-teman ya. Atau cara membuat makanan untuk berbuka puasa itu kan ngetren karena sedang Ramadan teman-teman posisinya. Yang selanjutnya itu maunya penonton. Nah ini tuh penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu harus bisa menganalisis apa kemauan penonton kita. Misalnya seperti ini, teman-teman kita kontennya mau masak ya, masakan Indonesia. Masakan Indonesia kan banyak ya, ada dari Jakarta, dari Padang, dari Jawa. Sedangkan teman penonton kita itu relatifnya itu adalah masakannya itu masakan Jawa. Itu kan bisa menjadi sebuah acuan untuk konten kita selanjutnya. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan dan membuat judul, misalnya masakan Jawa apa, membuat tempe orek. Seperti itu teman-teman. Sebagai contohnya aja. Itu harus teman-teman perhatikan karena nggak sembarangan teman-teman. Masa iya teman-teman tuh penontonnya kebanyakan orangnya Jawa teman-teman buat masakan Padang yang mungkin agak berbeda teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya di sini ya, yang pertanyaan terakhir itu nih yang penting banget teman-teman, isi kontennya. Isi konten itu sangat penting teman-teman. Jadi gini, kalau isi konten itu emang sangat penting ya. Misalnya gini, teman-teman membuat masakan apa, tempe orek contohnya. Nah, di dalam video itu teman-teman hanya menampilkan misalnya hanya menggunakan musik atau background yang tidak ada hak ciptanya atau bebas copyright. Itu boleh. Karena yang penting tidak ada hak ciptanya dan yang penting isi video tersampaikan ke penonton. Kalau masalah lighting, terus kualitas videonya bagus atau enggaknya, itu sebenarnya poin tambahan aja teman-teman. Poin tambahan untuk penonton. Tapi kalau misalnya teman-teman itu videonya isinya bagus, materinya yang disampaikan yang bagus, public speakingnya bagus, itu juga akan naik teman-teman. Dan yang berpengaruh itu apa? Yang berpengaruh satu, kalau teman-teman yang sudah dimonetisasi,
itu berpengaruh ke penghasilan. Otomatis orang bakal betah nonton channel teman-teman dan nilai RPM itu akan naik dengan sendirinya. Itu juga berpengaruh teman-teman. Yang kedua itu adalah durasi tonton. Jadi durasi tonton rata-ratanya bakal naik. Misalnya gini, teman-teman bikin kontennya hanya membuat masakan Jawa, misalnya membuat tempe orek. Ya kalau salah mohon maaf ya, saya nggak tahu masakannya dari apa aja. Tapi itu sebagai bahan acuan teman-teman dari situ. Kalau teman-teman kontennya bagus, penyampaiannya bagus, public speakingnya bagus, durasi tonton akan naik dan video teman-teman itu bakal direkomendasikan oleh pihak YouTube. Ini juga sangat bagus teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa membuat storytelling videonya itu bagus. Ya apa dampaknya? Dampaknya banyak, bisa mungkin kalau yang belum monetisasi jam tayangnya naik, subscribernya pun bertambah, dan juga untuk yang sudah monet penghasilan bakal naik dan videonya bakal trending di YouTube. Itu sangat bagus teman-teman. Yang selanjutnya ini yang terakhir teman-teman ya. Teman-teman harus mengetahui thumbnailnya. Thumbnail juga berpengaruh teman-teman. Tadi saya tidak disebutkan di poin pertama, ini tambahan aja teman-teman terakhir ya. Thumbnail YouTube itu berpengaruh juga kepada penonton. Semakin menarik thumbnail, semakin banyak penonton yang mengklik video kita. Bukan berarti thumbnail kita harus rame gitu ya, banyak tulisan, gambar-gambar. Yang penting apa yang ingin disampaikan dan pesan dari thumbnail tersebut itu tersampaikan ke pihak penonton kita. Itu juga ngaruh teman-teman. Oke, sekian dengan info yang saya berikan. Semoga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini bisa digunakan ilmunya. Terima kasih dan salam.